kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Dan saya akan baca. Temanya di sini dikatakan nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan tanda datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hak saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin untuk firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya berikan tema renungan pada hari ini, bertumbuh dalam iman. Sekali lagi, bertumbuh di dalam iman. Kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus di
berikan kepada jemaat di Filipi, orang-orang percaya di Filipi. Keadaan orang-orang percaya di Filipi yaitu mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup di dalam garis kemiskinan menengah ke bawah, dan sebagian dari antara mereka yaitu berasal dari para budak dan para veteran perang yang kalah perang, dan mereka ditawan dan mereka ditempatkan di kota Filipi. Pasti sudah kita ketahui bahwa kehidupan mereka betul sungguh menderita. Belum lagi di saat mereka percaya pada Yesus, mereka teraniaya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana iman bisa bertumbuh. Ada 2 hal yang kita akan belajar dalam nats ini. Yang pertama, supaya iman bisa bertumbuh, yaitu fokus pada Injil. Sekali lagi, yang pertama, supaya iman bisa bertumbuh, yaitu fokus kepada Injil. Ayat 27 dikatakan demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi yang pertama, supaya iman kita bertumbuh, kita harus fokus kepada Injil. Artinya kita berakar dalam firman Tuhan. Pada hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID, banyak masalah yang kita hadapi. Efek dari pandemi COVID yaitu dampak di ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah masa sukar, apa yang kita lakukan? Iman supaya bertumbuh, mau tidak mau kita fokus pada Injil. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari? Kita tidak hanya cukup mendengarkan firman Tuhan di gereja. Dan realitanya banyak juga orang Kristen datang ke gereja bukan mendengarkan firman Tuhan, tetapi di saat mereka datang ke gereja, firman Tuhan disampaikan, mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk dengan Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Itu berarti mereka tidak fokus pada Injil, mereka tidak fokus kepada firman Tuhan. Hal ini yang dikatakan bahwa banyak gereja, banyak orang Kristen tidak fokus kepada Injil. Mereka fokus kepada kesenangannya. Bahkan dalam gedung gereja, dalam ibadah pun mereka tidak fokus kepada firman Tuhan, tetapi mereka sibuk dengan kesenangannya sendiri. Tetapi pada pagi hari ini kita ditegur, diajar supaya fokus kembali pada Injil, fokus kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama, supaya iman kita bertumbuh, mau tidak mau kita fokus pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh. Firman Tuhan yang membuat dari hari ke hari rohani kita semakin dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita fokus pada Injil firman Tuhan. Yang kedua, supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar, yaitu menderita bagi Kristus. Ayat 29 dikatakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang kedua, supaya kita bisa bertumbuh dalam iman, menderita bagi Kristus. Kata menderita bagi Kristus, sebagian besar orang Kristen paling tidak suka. Konsep mereka kebanyakan di saat mereka ikut Tuhan, ikut Kristus, hidup mereka enak-enak saja. Hidup mereka diberkati. Kalau saya setia, saya pasti semakin diberkati, semakin kaya raya, harta melimpah, punya mobil mewah. Itu fokus mereka. Tetapi pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa seperti Rasul Paulus, bahwa untuk iman bertumbuh, hidup dalam penderitaan bagi Kristus. Hidup dalam penderitaan bagi Kristus bukan berarti dia di saat mau masuk penjara karena korupsi, itu bukan menderita karena Kristus, itu menderita karena dosanya, karena kesalahannya. Menderita bagi Kristus artinya dia akan mengalami penderitaan karena Kristus. Karena iman percaya bagi Kristus, dia akan dibenci. Karena kita percaya kepada Kristus, kita akan difitnah. Seberapa banyak kadang-kala orang-orang di luar sana mengejek tentang iman Kristen. Kita mengalami tanda kutip
seperti dianiaya, gereja dibakar dan lain sebagainya. Itu sudah firman Tuhan katakan bahwa di saat kita mengiring Kristus, kita akan menderita, kita akan dibenci, dianiaya. Tidak sedikit gereja mula-mula, bahkan murid-muridnya pada zaman abad pertama, sebagian besar murid-murid Kristus mereka dibunuh. Karena kenapa? Karena Injil Kristus. Di saat kita setia mengiring Kristus, pasti kita akan menderita, dianiaya, dibenci. Belum lagi di saat kita menderita, di saat kita ikut Kristus, kita akan dikatakan menyangkal diri, pikul salib. Artinya setiap hari kita hidup dalam ketaatan, menyangkal keinginan daging kita. Ini tidaklah sangat gampang, ini sangat sulit. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita menderita bagi Kristus. Saat kita setia mengiring Kristus, banyak tantangan, banyak masalah yang kita akan hadapi. Tetapi ingat, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, membuat iman kita bertumbuh. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Pada hari ini ajar kami seperti Rasul Paulus. Di saat imannya bertumbuh, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dia akan fokus pada Injil. Iman bisa bertumbuh di saat ia hidup dalam penderitaan, menderita bagi Kristus, menderita bagi Injil. Ajar kami dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Kami mengalami tantangan, aniaya, kami kadang-kala difitnah, dibenci karena iman percaya kami. Justru lewat tantangan itu iman kami bertumbuh. Memberkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan, biarlah kami semua semakin hari bertumbuh iman kami, semakin dewasa dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.